Agenda yang baru-baru saja kita saksikan di media, mobilisasi aparat desa di Pilpres 2024 yang diduga memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Dan sudah hadir bersama saya saat ini Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan juga Bang Kakak Minta, selaku Sekjen KIPP, yaitu Komite Independen Pemantau Pemilu. Silakan dari Bang Kakak dulu, boleh disampaikan tanggapannya, Bang. Ya, terima kasih Mbak Lydia, terima kasih Bang Roni. Teman-teman sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata yang saya munculkan pada saat melihat itu, ini nekat saya pikir. Nekat ketika mobilisasi kepala desa dalam organisasi APDESI, itu kemudian dikumpulkan dan dengan jelas-jelas dengan tujuan untuk mendukung salah satu pasangan capres. Ini nekat pertama. Kedua, kita juga perlu menjaga semua pihak ya, menjaga agar pemilu ini jujur dan adil. Kenapa? Karena pemilu yang jujur adil ini sangat penting. Sehingga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu semuanya ada koridor yang boleh dan tidak boleh. Nah, makanya yang kemudian menjadi cukup mengagetkan buat saya adalah ketika sampai saat ini saya belum mendengar ya pendapat Bawaslu ataupun apa yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu. Karena seharusnya itu sudah ada. Ketika sebuah peristiwa terjadi, maka publik harus mengetahui. Kami sebagai pemantau pemilu perlu mengetahui apakah kegiatan demikian dibolehkan di dalam tahapan pemilu. Dan tahapan pemilunya saat ini sedang menuju ke tahapan kampanye. Tahapan kampanye yang akan dilakukan tanggal 28 November mendatang. Dan di dalam PKPU 15 ini disebutnya sebagai tahapan sosialisasi. Nah, kita masih belum tahu ini sebenarnya kegiatan ini kegiatan apa. Apakah masuk kegiatan sosialisasi? Karena di dalam PKPU 15 jelas ini adalah kegiatan sosialisasi. Kedua adalah kampanye, kampanyenya belum. Nah, tetapi tentu saja apakah kemudian ini akan menimbulkan atau berakibat pada ketidakadilan pemilu, saya pikir ya, ini pasti. Ini harus sudah menjadi catatan tegas, terutama untuk Bawaslu RI, tapi juga untuk seluruh masyarakat di Indonesia, agar catatan tegas ini kemudian tidak menimbulkan pengulangan. Sebenarnya sudah banyak pretek lainnya, tetapi saya pikir kita fokus di situ bahwa ada ribuan, kalau saya di media membaca ribuan kepala desa yang berkumpul dan kemudian membuat pernyataan dukungan. Saya pikir ini sudah masuk pada ruang yang sebenarnya bukan sekedar berkumpul biasa. Dan kalau sosialisasi oleh siapa yang penyelenggaranya dan seterusnya. Bawaslu harus turun tangan dan kemudian dengan tegas menyatakan apakah ini bagian daripada sosialisasi, apakah ini bagian dari kampanye, atau mungkin justru pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, begitu. Oke, baik. Bang Roni, tadi saya sempat menginterview sebentar ketum dari APDESI sendiri dan menyampaikan bahwa ini sebetulnya hanyalah silaturahmi nasional. Namun yang menjadi pertanyaannya saat itu adalah kalau ini memang silaturahmi nasional tahunan, kenapa hanya dilakukan kepada salah satu pasangan calon? Bagaimana Bang Roni kalau melihat hal ini, Bang? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait dengan apa yang terjadi kemarin, kami dari tim pemenangan nasional sangat menyayangkan karena ini terjadi dan sudah dikonsumsi dan diketahui oleh publik secara luas melalui media yang tadi ditanyakan oleh Anggi bahwa sudah ada pemberitaan bahwa ini bukan acara silaturahmi tetapi acara yang disampaikan adalah mereka kampanye. Yang karena kita lihat di dalam beberapa foto yang kami dapatkan ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya. Nah,
Pertama, kami dari TPN ingin menyampaikan bahwa kepada seluruh pihak kita ingatkan kembali agar kembali netral dalam pemilu kali ini, terkhusus untuk ASN, kepala desa hingga perangkat desa dan pejabat sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu khususnya pada pasal 280. Khusus ASN ada dua aturan yang menegaskan netralitas, yakni Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana. Yang kedua, terkait ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, seharusnya menjadi perhatian dari pengawas pemilu. Dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pemilu, khususnya pasal 280 dan pasal 282. Pengawas pemilu seperti Bawaslu seharusnya tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya, jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu. Yang ketiga, harapan kita pada pemilu tahun ini, demokrasi kita tetap berada di jalur yang benar. Salah satu perwujudan demokrasi itu dalam penggelaran pemilu dan pilpres secara bersamaan sesuai dengan aturan main, luber, dan jurdil. Penyelenggara pemilu harusnya menghapus kekhawatiran sebagian kalangan akan adanya intervensi kekuasaan terhadap pemilu kali ini. Juga perlu menjadi perenungan dan pertimbangan bagi semua orang yang setuju dengan sistem demokrasi. Karena kekhawatiran itu bukan tanpa dasar, tetapi semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukkan gejala adanya intervensi kekuasaan terhadap penyelenggara pemilu kali ini. Dan kekhawatiran ini sangat relevan karena salah satu kandidat yang akan bertarung dalam Pilpres kali ini adalah anak presiden yang sedang berkuasa, dan ini pertama kali sejarah dalam republik ini. Dan ini harus menjadi perhatian kita dan kita harus aware terhadap ini. Ini tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, dari teman-teman media, apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Mas. Dari mana? Langsung aja, saya Rian dari Kompas.com. Ini kan terkait dengan mobilisasi aparat desa ya. Ini kan kemarin apakah berkaitan juga dengan pernyataan Mas Hasto yang mengatakan bahwa merasa pihak pendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini mendapatkan tekanan gitu. Apakah ini juga bagian dari bentuk tekanan yang disampaikan oleh Mas Hasto, dan apakah dari TPN sendiri sudah melakukan tindak lanjut, misalnya mengadu ke membuat laporan ke Bawaslu atau aparat penegak hukum lainnya, dan kalau sudah apa bukti-bukti yang bisa disertakan, dan kalau belum itu kenapa belum? Ya, terima kasih Mas Rian dari Kompas. Kita sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, dan kita akan laporkan juga segera. Hari ini juga kita sudah ada yang laporkan kok dari tim pemenangan nasional. Dilaporinnya ke Bawaslu RI. Ya. Ada yang lain teman-teman? Ya, Jadi silakan. sekali lagi terkait dengan tekanan ini kan tidak muncul secara tiba-tiba ya. Kalau kita runut lagi, dulu pernah ada pertandingan voli, kemudian ada oknum ya dari salah satu Kapolsek itu datang untuk meminta supaya tidak terjadi. Kemudian juga pun kalau kita ingat ada Ketua BEM UI Melkisedek ya, itu juga sudah sampaikan. Dan juga pun kalau teman-teman ingat ada kejadian juga di Buton ya, salah satu oknum polisi yang membakar baliho kita. Itu juga pun rangkaian peristiwa. Jadi saya perlu sampaikan bahwa ini tidak hanya peristiwa yang muncul, isu ini hanya muncul sekedar muncul saja, tapi ini berdasarkan rangkaian-rangkaian peristiwa yang sebelumnya sudah ada gitu loh. Dan ini kita harapkan bahwa partisipasi masyarakat untuk terlibat juga terhadap proses demokrasi yang sedang kita jalankan ini. Dan kita pengen sampaikan ini bukan soal pemilu 5 tahunan, ini bukan soal Pak Ganjar, ini bukan soal Pak Mahfud, tetapi ini soal hukum dan demokrasi yang harus kita jaga bersama-sama. Terima kasih. Baik, silakan Mas.
Saya Fatan dari JPNN. Kemarin kan udah 2 minggu lalu sudah dibuka posko pengaduan itu. Sampai saat ini sudah berapa sih yang melakukan pengaduan? Itu saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fatan dari JPNN bahwa sudah banyak yang melakukan pengaduan, sudah kontak juga ke call center kita. Dan di kesempatan ini juga saya mau sampaikan bahwa kita membuat call center yang satu call center ya. Ini akan saya sampaikan juga, jadi bisa disampaikan kepada publik. Sebentar, karena kita membuat satu call center yang tersentral dengan TPN, Sekretariat TPN. Itu di 0800 150 3335. Ini merupakan satu call center yang melingkupi semua kegiatan kita di TPN, termasuk pengaduan. Terima kasih. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan yang terakhir? Ya, silakan, Mbak. Izin Bang, Anissa dari Kumparan. Kemarin kan juga ada laporan Bang Aiman, terus juga tadi udah ada Satgas. Nah ini bukti-buktinya apakah sudah dikumpulkan dan akan jadi satu untuk dilaporkan kemana misalnya Bang gitu? Terima kasih bahwa bukti-bukti sedang kita kumpulkan, kita inventarisir juga terkait pengaduan-pengaduan dan banyak juga yang menyampaikan kan dari tingkatan daerah juga hal-hal yang bentuk pelanggaran, kemudian dugaan intimidasi. Nah, itu sedang kita kumpulkan. Tentunya nanti setelah kita inventarisir, nanti kita akan mengambil langkah hukum dan itu akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Langkah hukumnya lewat ke lapor polisi atau Bawaslu atau seperti apa? Iya, kita akan laporkan ke polisi, ke Bawaslu, ke pihak yang berwenang ya. Kalau kita melihat ada dugaan juga ada salah satu iklan yang melibatkan anak-anak, juga kita akan laporkan juga kepada Komnas Anak ya. Ada karena keterlibatan anak kecil, anak ini bawah umur. Oke, baik. Yang terakhir masih ada? Mungkin dari saya, Bang Kakak. Sebetulnya kepala desa sendiri itu berhak untuk berorganisasi atau tidak? Dan dengan alasan yang sudah disampaikan hari ini dengan alasan silaturahmi nasional dan waktu yang sangat mepet sehingga tidak bisa melakukan silaturahmi kepada 3 paslon. Sebetulnya apa yang dikhawatirkan dengan fenomena ini, Bang Kakak? Sebagai kepala desa tentu punya hak untuk berorganisasi sebagai kepala desa baik profesi maupun dalam hal kinerja. Tetapi tentu saja ada koridor ya, koridor yang harus dipatuhi. Misalnya pada saat pemilu, maka seyogianya baik individu kepala desa, Banggi, maupun dalam hal organisasi, itu seyogianya justru diabdikan untuk support sistem demokrasi. Semua, mulai dari presiden, seluruh menteri, Kapolri, TNI, dalam hal ini juga Kemendagri ya. Karena Kemendagri lah yang saya pikir bertanggung jawab terhadap kinerja dan apa yang dilakukan oleh kepala desa. Seharusnya ada koridor-koridor apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan kepala-kepala desa baik secara individu maupun dalam berorganisasi. Dan terus apa yang harus dilakukan adalah untuk mengedepankan kemajuan dan kesejahteraan di desa. Nah ini problemnya adalah ketika kepala desa berkelompok dimobilisasi ataupun memobilisasi diri untuk kepentingan atau untuk mendukung salah satu pasangan calon, desa ini komunitasnya juga tidak homogen. Konflik di daerah, antar desa, di dalam desa, ini perlu untuk kita sama-sama jaga. Karena kalau sudah terjadi, di desa itu tidak semudah misalnya kita di pusat pemerintahan. Mereka kadang-kadang jauh dari tempat keamanan. Nah, ini kita hindari. Jadi saya pikir seluruh pemerintahan, Bapak Presiden Joko Widodo itu memberikan support system kepada pemilu, kepada KPU dan Bawaslu. Menjaga netralitasnya adalah sebuah kewajiban. Nah, ya saya berharap bahwa kemudian
semua support system itu memperkuat baik KPU maupun Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya. KPU melaksanakan tahapannya, tugas tahapan. Bawaslu melaksanakan tugas keadilan pemilu. Dan kita perhatikan bahkan MK sekalipun menjadi support system dari penyelenggaraan pemilu dalam hal PHPU. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, kita harus menelaah apakah apa yang dilakukan oleh ribuan kepala desa ini masih dalam koridor kepala desa sebagai bagian daripada support sistem untuk menjaga netralitas pemilu atau sebaliknya. Jika tidak, maka harus ada koreksi. Koreksi yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Bawaslu, memberikan penilaian. Jadi semua aparatur negara, semua lembaga negara menjadi support sistem daripada demokrasi di Indonesia. Jadi tidak ada cerita bahwa mereka kemudian dalam tanda kutip bisa menjadi bagian daripada yang potensial merusak, justru merusak netralitas, merusak demokrasi di Indonesia. Saya pikir itu Mbak Ini. Baik, terima kasih Bang Kakak dan juga Bang Roni. Terima kasih juga teman-teman media sekalian, dan kembali kami mengingatkan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal proses jalannya pemilu supaya ketentuan netralitas kepala desa yang juga sudah diatur negara bisa berjalan dengan baik. Selamat sore. Terima kasih teman-teman. Kalau mau doorstop bisa di sini atau ada yang mau doorstop? Cukup? Oke, makasih ya semuanya. Yang mana sih? Ini.